para rasul sampai ditutup dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa adalah rasul terakhir dari kalangan Bani Israel. Rasul terakhir dari kalangan apa? Bani Israel. Tidak ada rasul, tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Dari kalangan mereka. Ingat, dari kalangan mereka. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW bukan dari Bani Israel. Beliau dari keturunan Nabi Ismail. Adapun Bani Israel keturunannya Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Yaqub. Ya. Adapun Musa juga Bani Israel. Isa juga dari Bani Israel. Isa alaihissalam, beliau adalah penutup Rasul Bani Israel. Beliau juga diberikan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang inti dari syariatnya adalah mengikuti Nabi Musa tapi melengkapi beberapa syariat yang masih belum lengkap dan juga menghapus syariat-syariat yang termasuk berat dari mereka. Nah, banyak dari syariat Nabi Isa menghapus beberapa keberatan dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, dan kami perkuat Nabi Isa tersebut dengan Ruhul Qudus. Apa makna Ruhul Qudus? Ruhul Qudus, ya, kata mayoritas ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah malaikat Jibril yang mendukung beliau. Ada pendapat yang lain mengatakan ya, roh yang suci, Ruhul Qudus, roh yang suci itu adalah iman yang kokoh pada beliau sehingga pengikutnya juga banyak. Nah, apakah Bani Israel sepenuhnya beriman dengan para rasul dari Nabi Musa, kemudian para nabi setelahnya sampai ditutup dengan Nabi Isa, yang merupakan nikmat yang sangat besar sehingga orang itu tidak berjalan sekarpe dewek dalam kegelapan, mau berbuat begini, mau berbuat begitu, tidak ada tuntunannya, tidak ada larangan, tidak ada pencegahan, tidak ada perintah, tidak ada anjuran. Ya. Maka apa? Ternyata mereka setelah nikmat yang tidak terukur ini, nikmat yang sangat besar ini, mereka justru mengingkari Rasul tersebut. Bukan sekedar mengingkari. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum." Apakah patut setiap kali kalian datang kepada kalian itu rasul, seorang rasul ini membawa sesuatu yang tidak disukai oleh kalian. Syariat, ya, di satu sisi memang petunjuk, tapi di sisi lain bertentangan dengan syahwat yang bebas. Syahwat itu diatur dalam syariat. Maka kebanyakan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan syahwat, tidak suka dengan syariat. Syariat agama Islam dibenci oleh orang-orang yang memperturutkan syahwat. Seperti yang lagi viral tuh, mereka sangat gencar untuk mempromosikan LGBT. Ini bahaya itu. Mereka mengatakan apa? Dengan kalimat, apakah harus dengan pendapat lu gitu. Pendapat lu maksudnya pendapat kaum muslimin ketika menimbang LGBT. Ya jelas. Bedanya agama Islam dengan agama-agama yang lain, dengan syarat-syarat yang lain, dengan aturan-aturan lain, agama Islam itu stabil. Tidak berubah sepanjang zaman, tidak terpengaruh politik, tidak terpengaruh bayaran, dia stabil, dia tetap
Dia kokoh. Mengharamkan sesuatu haram sampai hari kiamat. Walaupun banyak yang melakukannya, bahkan dari penganutnya sendiri. Tapi syariatnya jelas, tidak berubah. Maka itu Islam menjadi acuan sangat patut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa kullam akapatut?" Apakah benar? Apakah seperti itu caranya setiap datang rasul membawa sesuatu yang tidak disukai oleh diri kalian, istakbartum, kalian sombong, merasa lebih baik, merasa lebih tepat, ini aturannya, ini tidak usah pakai aturan, ini sekedar manusia satu sama lain suka sama suka. Ya sudah, tidak usah pakai aturan. Itu istikbar, sombong. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian para rasul kalian ingkari, kalian dustakan, kalian tuduh macam-macam. Kalian berbuat takdzib, tidak mempercayainya. Wa fariqan taqtulun, sebagiannya lagi malah dibunuh. Sebagiannya lagi dibunuh oleh mereka sendiri. Contoh yang dibunuh siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka sendiri. Nah, oleh orang Bani Israel. Padahal membawa syariat yang mereka sebenarnya mengakuinya secara global bahwa ini syariat, kami beragama yang sama dengan dia, tapi dia menegakkan keadilan sementara kami, kata mereka, na'udzubillah, adalah orang-orang yang tidak mau seperti itu. Nah, kalau dalam syariat kaum muslimin, dalam agama kita, setelah Rasul wafat tidak ada Rasul. Tetapi digantikan oleh para ulama. Dari zaman para sahabat, ya, mereka adalah para ulama, atau kebanyakannya adalah para ulama, menyampaikan apa yang mereka dapat dari Rasul kepada generasi setelahnya. Para tabi'in. Para tabi'in belajar dari para sahabat, mengambil ilmu dari mereka, kemudian menyampaikan kepada generasi setelahnya lagi. Para atba'ut tabi'in. Juga banyak dari mereka ulama. Sampai terus-menerus berkelanjutan sampai kepada kita. Agama itu lestari, asli, seperti baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Walaupun memang ada yang kita mungkin ragu, rancu, itu karena kita yang belum belajar lebih dalam. Bukan karena agamanya. Agama kita jelas. Agama kita jelas. Al-Qur'annya masih asli, hadis-hadisnya diteliti para ulama sehingga jelas mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Itu juga sama, bagi kita tidak boleh kalau ada ulama datang kepada kita membawa kebenaran Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang seperti pemahaman salafus salih di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka ambil dari Rasul SAW, tidak boleh kita menyombongkan kepada mereka, tidak boleh kita merasa mendustakan, tidak percaya dengan mereka. Tidak boleh kita apalagi sampai memerangi mereka, membunuh-bunuhi mereka. Karena mereka adalah yang melestarikan agama ini. Kedudukannya dalam penyampaian agama sama dengan para nabi setelah Nabi Musa. Dalam penyampaian agama. Walaupun dari segi kenabian dengan bukan nabi tentunya berbeda. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal yang sama kepada kita. Jangan sampai ketika ada Rasul atau ada penerus Rasul datang kepada kita membawa ajaran yang kita tidak cocok dengan hawa nafsu, dengan kesukaan kita, sementara dia yang benar. Lalu kemudian kita tidak mengambil kebaikan tersebut. Al-hikmatu dhalatul muslim. Aina ma wajadaha akhadha. Hikmah itu, ilmu itu, syariat agama itu adalah sesuatu yang kita hilang. Kalau kita kehilangan sesuatu, di mana kita dapat, kita ambil. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sombong dengan mengatakan wa qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan dengan beralasan hati kami terkunci.
Maksudnya apa? Hati kami tidak mau beriman kepada yang kalian bawa itu. Wahai Rasul, wahai pengganti Rasul, wahai penerus Rasul dari kalangan para ulama. Karena hati kami terkunci. Ada penutupnya, ada tabirnya. Nah, sehingga kita tidak bisa memahami secara jelas maumu apa. Yang kamu bawa itu apa. Begitu kata mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka beralasan bahwa kita itu belum paham. Ya, padahal sudah paham. Itu alasan saja. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Justru yang terjadi itu karena Allah telah melaknat mereka dengan sebab kekafiran mereka. Yakni Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Tidak dapat rahmat, tidak dapat kasih Allah, tidak dapat hidayah dari Allah, tidak dapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu karena mereka sejak awal sudah meniatkan untuk ingkar. Sejak awal memang mereka kafir. Maka mereka tidak bisa paham, tidak mau dengar dengan apa? Syariat yang datang. Faqalilan ma yu'minun. Alangkah sedikitnya apa yang mereka imani. Alangkah sedikitnya yang mereka imani, maksudnya sedikit sekali dari mereka yang beriman dengan iman yang benar. Karena memang tidak didasari pengingkaran sejak awal. Atau yang kedua, alangkah sedikitnya iman mereka sehingga tidak bisa memahami ucapan Rasul, syariat Rasul secara jelas, secara benar, dan banyaknya diingkari sehingga tidak beda dengan orang-orang yang kafir sejatinya. Begitu ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima syariatnya dengan lapang dada, bisa memahaminya dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Kemudian bisa mengamalkannya dengan semangat dan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita banyak beralasan ketika datang kebenaran kepada kita dengan alasan yang bermacam-macam. Sudah banyak contohnya dari Bani Israel. Jangan ditiru, tapi dijauhi contoh-contoh seperti ini. Subhanakallah hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.